Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafan Farista Zalfa dengan NPM 254111155. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam yang merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi ini penting karena ekonomi Islam bukan cuma soal halal dan haram, tapi juga soal keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab manusia dalam mengelola harta. Simak videonya. Kalau kita dengar kata ekonomi, biasanya yang kebayang itu uang, untung, rugi, dan juga bisnis. Nah, di ekonomi Islam itu hadir untuk mengasih sudut pandang yang berbeda. Di sini ekonomi tidak berdiri sendiri, tapi terikat dengan nilai moral, ibadah, dan juga tanggung jawab sosial. Secara sederhana, ekonomi Islam itu adalah cabang ilmu yang membahas masalah ekonomi, tapi cara penyelesaiannya menggunakan prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, dari Sunnah. Artinya, setiap aktivitas ekonomi itu bukan cuma soal hasil, tapi juga cara mendapatkannya. Beberapa tokoh menjelaskan ekonomi Islam dari sudut yang berbeda-beda, tetapi intinya tetap sama. Ekonomi Islam itu membahas perilaku ekonomi masyarakat, bagaimana manusia mencari, menggunakan, dan mendistribusikan harta tanpa keluar dari nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan juga kemaslahatan. Tujuan utamanya jelas, ekonomi Islam bukan sekedar kekayaan, tetapi kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Sejahtera secara materi, sosial, dan juga spiritual. Jadi, ekonomi di sini jadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauh. Di Indonesia sendiri, ekonomi Islam itu bukan cuma teori. Sudah banyak lembaga yang menerapkannya, mulai dari bank syariah, asumsi syariah, pegadaian syariah, sampai pasar modal syariah. Perbankan syariah adalah salah satu lembaga yang paling dikenal. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan akad-akad syariah. Bank syariah itu menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan hukum Islam. Hubungan antara bank dan nasabah itu bukan kreditur dan juga debitur, tetapi mitra kerjasama. Bank syariah itu punya beberapa peran penting. Yang pertama sebagai pengelola investasi, kedua sebagai investor, ketiga penyedia jasa keuangan, dan juga memiliki fungsi sosial seperti pengelolaan zakat dan juga pinjaman kebajikan. Dalam Islam sendiri, asuransi konvensional dipandang bermasalah karena mengandung unsur gahar, maisir, dan juga riba. Makanya muncul konsep asuransi syariah yang lebih menekankan pada tolong-menolong dan juga kejelasan pada akad. Pegadaian syariah atau rahan adalah sistem gadai yang sesuai syariah. Barang dijadikan jaminan hutang, tapi tidak ada unsur riba. Dan tujuannya lebih ke solusi keuangan, bukan menekankan nasabah. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang fokusnya pada pemberdayaan usaha kecil dan juga masyarakat bawah. BMT bukan cuma cari untung, tetapi juga punya misi sosial, seperti pengelolaan zakat, infak, dan juga sedekah. Di pasar modal syariah, investasi hanya dilakukan pada usaha yang halal dan bermanfaat. Tidak ada spekulasi berlebihan dan juga tidak ada manipulasi pasar. Dan semua transaksi harus transparan. Sebagai penutup, ekonomi Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah. Cara kita mencatat, mengelola, dan menggunakannya akan dipertanggungjawabkan. Jadi ekonomi Islam bukan alternatif, tetapi solusi yang relevan untuk menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.